Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu dosen serta rekan-rekan yang saya hormati. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan materi ini. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai judul manajemen syariah untuk mengatasi korupsi. Sebelumnya kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Revan Dadiana, MPM 223402306, dan saudari Siti Elita Pagiaras dengan MPM 223402301, ada Kalista Salsabila Rahmanisa dengan MPM 223402305, dan yang terakhir ada saudara Partidun Zaman dengan MPM 223402310. Baik, untuk materi pertama akan dipaparkan oleh saudari Siti Elita. Kepada saudari Siti Elita, dipersilahkan. Baik, selanjutnya ke materi yang pertama, definisi konflik. Konflik dapat didefinisikan sebagai pertukaran yang saling bersaing antara dua pihak atau lebih, atau dapat didefinisikan sebagai proses internal yang menyebabkan ketidaknyamanan. Konflik adalah masalah yang disebabkan oleh seseorang karena dapat mengakibatkan tindak menyakiti diri sendiri, meningkatkan stres, aktivitas kriminal, dan gangguan yang tidak diinginkan. Hal ini memerlukan keterlibatan dalam manajemen konflik atau penanganan konflik. Sebaliknya, manajemen konflik adalah proses yang melibatkan tindakan khusus untuk mencegah masalah atau menyelesaikannya dengan menawarkan solusi yang tepat untuk memupuk dan menjaga kolaborasi antar siswa. Selanjutnya ada manajemen konflik. Dapat diartikan sebagai suatu struktur organisasi atau komponen sistem yang dapat membantu tujuan kelompok dan meningkatkan kinerja kelompok melalui inspirasi dan pembelajaran untuk memperbaiki organisasi. Mengingat hubungan yang mereka jalin dengan pihak internal dan eksternal, anggota organisasi harus menerapkan manajemen konflik baik di dalam maupun di luar perusahaan. Para manajer dan eksekutif bisnis dapat menangani konflik secara efektif baik di dalam maupun di luar. Jika mereka dapat menerapkan manajemen konflik dan praktiknya, banyak pemikiran atau teori mengenai manajemen konflik telah dikembangkan sebagai hasil dari berbagai penelitian sebelumnya. Ide-ide ini dikembangkan dalam upaya untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh bisnis yang berada dalam lingkungan yang dinamis dan strategis yang membutuhkan manajemen yang efektif. Baik, selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Selanjutnya yang akan dipaparkan oleh saudari Kalista kepada saudari Kalista. Baik, selanjutnya ada sumber-sumber konflik. 6 asal mula konflik diidentifikasi oleh McShane dan von Glinow yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada ketidaksesuaian tujuan. Ketika tujuan orang atau departemen tertentu bertentangan dengan tujuan orang atau departemen lain, konflik dapat muncul. Yang kedua, perbedaan. Berdasarkan pelatihan, nilai, keyakinan, dan pengalaman orang, departemen, dan entitas lain mungkin berbeda satu sama lain, yang dapat menyebabkan konflik, bahkan ketika dua departemen atau individu sepakat pada tujuan bersama. Pendekatan mereka untuk mencapainya mungkin berbeda. Yang ketiga, saling ketergantungan. Karena ada kemungkinan lebih tinggi bahwa masing-masing pihak dapat menghalangi atau mengganggu tujuan pihak lain, saling ketergantungan dapat meningkatkan bahaya konflik. Lalu yang keempat, sumber daya terbatas. Dapat menimbulkan konflik karena setiap individu atau kelompok membutuhkan sumber daya yang dibutuhkan harus mengatasi oposisi yang juga membutuhkan sumber daya tersebut agar berhasil. Lalu yang kelima, ada aturan yang ambigu. Ketika kebijakan tidak jelas, strategi politik didorong dan karyawan seringkali dipaksa untuk terlibat dalam permainan zero sum untuk mempengaruhi keputusan yang menguntungkan mereka. Lalu yang keenam, ada masalah komunikasi. Komunikasi yang tidak efektif seringkali merupakan akibat dari kurangnya kesempatan, keterampilan, atau dorongan.
Lalu materi selanjutnya ada antisipasi konflik dalam Islam. Antisipasi konflik dalam Islam melibatkan beberapa strategi dan prinsip yang ditawarkan oleh Al-Quran dan hadis. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam antisipasi konflik dalam Islam, yaitu yang pertama ada pandangan Al-Quran terhadap konflik. Al-Quran menggambarkan konflik sebagai keniscayaan dalam kehidupan manusia. Konflik dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti konflik antara personal, keluarga, dan sosial. Lalu yang kedua ada strategi resolusi konflik. Islam menawarkan beberapa strategi untuk meresolusi konflik, antara lain ada klarifikasi atau tabayun, membuat klasifikasi untuk memahami perspektif masing-masing pihak. Yang kedua ada mediasi atau tahkim, menggunakan mediator untuk menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak. Yang ketiga berdamai atau islah, mencari jalan tengah dan berdamai untuk mengatasi perbedaan. Lalu yang keempat berbuat baik atau ihsan, melakukan kebaikan dan berbuat baik untuk memperbaiki hubungan. Yang terakhir ada musyawarah, melakukan diskusi dan musyawarah untuk mencari solusi yang memuaskan. Yang ketiga, pengaruh agama dalam menyelesaikan konflik. Islam menekankan pentingnya pemahaman yang benar dan menghindari salah interpretasi yang dapat memicu konflik. Para penyuluh agama Islam dan penceramah memiliki peran penting dalam menyebarkan pesan-pesan toleransi dan perdamaian. Yang keempat, penggunaan Al-Quran sebagai sumber nilai. Al-Quran dianggap sebagai sumber nilai tertinggi dalam agama Islam dan dapat digunakan sebagai rujukan untuk melakukan resolusi konflik. Ayat-ayat Al-Quran seperti surat An-Nisa ayat 35 menekankan pentingnya mediasi dalam menyelesaikan konflik. Yang kelima, peran ulama dalam menyelesaikan konflik. Ulama memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik dengan memberikan penjelasan yang tepat dan mengajarkan pemahaman yang benar tentang Islam. Mereka dapat membantu masyarakat untuk hidup dengan tujuan yang sama dan arah yang sama. Dengan demikian, antisipasi konflik dalam Islam melibatkan strategi yang komprehensif termasuk klarifikasi, mediasi, berdamai, berbuat baik, musyawarah, dan penggunaan Al-Quran sebagai sumber nilai. Lalu yang terakhir yaitu upaya mengatasi konflik. Jika pertentangan atau konflik adalah apa adanya, maka itu adalah masalah yang perlu dipecahkan dengan cara yang berbeda. Akan tetapi, suatu masalah tidak dapat langsung dibahas dalam waktu yang singkat. Ia membutuhkan banyak waktu, sehingga agar konflik tersebut produktif, konflik tersebut harus diorganisasikan dan dikendalikan. Dengan kata lain, konflik adalah gejala yang merasuki masyarakat secara keseluruhan dan selalu ada dalam setiap komunitas. Ia hanya akan lenyap bersama dengan kemanusiaan itu sendiri. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang dapat dilakukan oleh manusia adalah mengatur dan mengendalikan untuk mencegah konflik internal yang muncul sebagai akibat dari otoritas masyarakat agar tidak terwujud sebagai kekerasan. Lalu, Dahrendorf mencantumkan 3 jenis pengaturan konflik setelah ketiga persyaratan terpenuhi. Yang pertama, lembaga harus demokratis yang memungkinkan semua pihak untuk menyuarakan pikiran mereka sebelum keputusan apapun dibuat. Akibatnya, tanpa ada pihak yang memiliki hak tunggal untuk berbicara atau memaksakan keinginannya. Kedua, dalam bentuk pengobatan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum eksternal. Ketika kedua belah pihak dimasukkan dalam bentuk arbitrasi, setuju untuk mencari perintah pengadilan untuk menyelesaikan perselisihan. Dalam hal ini, pihak ketiga bertindak sebagai arbiter, tetapi para pihak bebas untuk menerima atau menolak keputusan wasit. 3 strategi manajemen konflik diusulkan oleh Dahrendorf dan dibahas sebelumnya oleh Nasikun dapat dilihat sebagai sarana untuk berdiri dengan kapasitas untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan untuk ledakan kesadaran yang terjadi di masyarakat. Baik, sekian. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada materi ini. Selanjutnya untuk materi yang terakhir ada saudara Fadil Jerman yang akan memaparkan kepada saudara Jerman di Baik, di sini saya akan menjelaskan kepentingan pengusaha dan buruh dalam Islam. Dalam Islam, pengusaha dan buruh memiliki peran yang penting dalam masyarakat dan ekonomi. Berikut adalah beberapa kepentingan dan prinsip yang relevan. Pertama, mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam bisnis. Pengusaha muslim diharapkan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam bisnis mereka seperti jujur, adil, dan amanah. Hal ini tercermin dalam Al-Quran dan hadis. Quran surat Al-Isra ayat 35 dan menghindari perdagangan yang tidak benar. Kedua, menjaga nilai-nilai Islam. Dengan memiliki usaha sendiri, umat Islam dapat lebih mudah menjaga nilai-nilai Islam seperti jujur,
adil, dan amanah dalam berbisnis. 3. Membawa perubahan positif. Pengusaha muslim dapat membawa perubahan positif dalam masyarakat dan menjadi contoh yang baik bagi dunia bisnis secara keseluruhan dengan mengemban tanggung jawab moral yang besar. 4. Membangun ekonomi umat dengan berwirausaha. Umat Islam dapat berkontribusi dalam membangun ekonomi umat dan meningkatkan kesejahteraan bersama. 5. Menghindari kekerasan dan fanatisme. Agama Islam tidak mengajarkan kekerasan dalam merespon segala sesuatu, sebaliknya mengajarkan perdamaian sebagai nilai fundamental yang harus menjadi asas landasan dalam menjalani kehidupan bagi yang menganut agama Islam. Kepentingan buruh dalam Islam menerima upaya yang adil. Buruh diharapkan menerima upaya dan tidak melakukan perdagangan yang tidak benar. Hal ini juga tercermin dalam Quran yang melarang saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil. Kedua, menghormati karyawan. Seorang pengusaha muslim diharapkan melakukan karyawan secara adil dan merata, tidak melakukan penipuan, memanipulasi, atau memanfaatkan kelemahan orang lain. Hal ini untuk membangun hubungan yang langgeng dan bermakna dengan karyawan. Ketiga, menghindari nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan. Pengusaha muslim harus menghindari nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan dalam setiap putusan bisnis. Keadilan harus menjadi pedoman utama untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan harmonis. Selanjutnya ada materi persaingan yang positif. Persaingan yang positif dalam manajemen syariah dapat diwujudkan melalui beberapa strategi yang mengutamakan kerjasama dan harmoni. Berikut ini adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi konflik dan meningkatkan persaingan positif dan dalam manajemen syariah. Pertama, ada kerjasama dan kompromi. Kedua, penggunaan lembaga pengawasan syariah. Ketiga, pengembangan produk dan layanan yang relevan. Keempat, edukasi dan sosialisasi. Kelima, manajemen syariah dalam era digital. Selanjutnya, ada referensi Al-Quran dan As-Sunnah. Referensi Al-Quran dan As-Sunnah dalam manajemen syariah, terutama dalam menghadapi risiko, dapat dilihat dari beberapa ayat dan hadis yang menekankan pentingnya kehati-hatian, kerjasama, dan tanggung jawab dalam berbisnis. Berikut beberapa contoh dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 4 dan Al-Isra ayat 17. Selanjutnya, manajemen pendidikan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Penelitian tentang manajemen pendidikan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah menunjukkan bahwa manajemen yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam akan menghasilkan proses perencanaan yang lebih futuristik dan eksekusi yang lebih kuat. Hal ini berarti bahwa dalam berbisnis harus ada perencanaan yang matang dan eksekusi yang kuat untuk menghadapi risiko. Dan juga bisnis berbasis syariah. Bisnis berbasis syariah dapat menekankan pentingnya setiap cara memperoleh dan menggunakan harta harus sesuai dengan aturan agama Islam, halal atau haram. Hal ini berarti bahwa dalam berbisnis harus ada kehati-hatian untuk memastikan bahwa semua tindakan yang diambil adalah halal dan tidak melanggar syariat. Dengan demikian, referensi Al-Quran dan Sunnah dalam manajemen syariah menekankan pentingnya kehati-hatian, pengetahuan, keadilan, dan tanggung jawab dalam menghadapi risiko. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Yuni yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya, untuk yang terakhir, saya akan memaparkan kesimpulan dari semua materi yang telah dipaparkan oleh anggota kelompok. Jadi, untuk kesimpulan materi kali ini, yaitu manajemen syariah berperan penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif dengan mengedepankan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, keadilan, dan amanah. Dalam menghadapi konflik, pendekatan yang komprehensif diperlukan, termasuk mediasi, musyawarah, dan penggunaan Al-Quran sebagai sumber nilai. Ulama juga memiliki peran signifikan dalam memberikan pemahaman yang benar
tentang Islam dan membantu masyarakat mencapai tujuan besar. Selain itu, pentingnya kerjasama dan kompromi dalam menyelesaikan konflik menjadi kunci untuk menciptakan persaingan yang positif dan inklusif dalam manajemen syariah.